Ini banyak isu, tapi saya akan bawa poin terakhir untuk memperjelas apa tafwid. Dan kita boleh ukur ulama ini mentafwid atau tidak dengan istilah yang populer ini. Ar-Razi menyebutnya madhab salaf tafwid itu, walaupun tidak valid dan akan jelas tidak validnya dari rincian ini. Ini dalam kitab Taksis Takdis, ya, yang di-counter dengan sangat jelas oleh Ibnu Taimiyah dalam Bayan Talbisil Jahmiyah atau Naqdut Taksis. Ada 4 rukun madhab tafwid. Al-Ghazali dalam Iljamu Awam menambahkan kalau tidak salah 7, ya, atau 8. Tapi intinya 4 ini. Yang pertama, annahu la yajuzu tabdilu lafdhin minal alfadhil mutasyabihah bi lafdhin akhar ghairu mutasyabih, sawa'un kana bil arabiyyah aw bil farisiyah. Jadi tidak boleh diganti dengan sinonim ataupun terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh dia kata dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu sudah mengganti Ar-Rahman diganti pengasih. Tidak boleh pula dalam bahasa Arab Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim dikatakan Bismillahi, ya, Dzi ar-rahmatil wasi'ah War-Rahim Dzi ar-rahmatil wasilah. Tak boleh diganti. Ar-Rahmah tidak boleh diganti dengan Ar-Ra'fah, walaupun Allah bernama Ar-Ra'uf. Nah, tidak boleh diganti Rahmah jadi Ra'fah dan seterusnya, apalagi dengan bahasa yang lain. Itu syarat pertama tafwid. Kalau ada ulama menafsiri ayat atau menerjemahkan ayat tentang sifat, maknanya dia bukan tafwid. Dia paham sehingga dia terjemahkan atau berikan sinonimnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita lanjut agar lebih cepat. Annahu yajibul ihtiraz anit tasrif. Tidak boleh derivasi. Paham ya? Di istiqaq. Fa idza warada qauluna istawa ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa ini fi'il apa isim? Istawa. Fi'il apa isim? Fi'il. Nah, sudah ngantuk. Fi'il madhi atau mudhari'? Madhi. Fala yang bagi an naqul innahu mustawin. Tak boleh diganti apa? Allah beristiwa. Tidak boleh diganti Allah mustawin. Padahal secara bahasa sama. Ya, kalau dia istawa, maknanya dia mustawin. Ya. Di semua bahasa begitu. Dari fi'il boleh diambil isim fa'il. Nama fahuwa na'iman, jalasa fahuwa jalisun, qama fahuwa qa'iman. Ya kan? Tapi karena madzhabnya tafwid, ya, mengandung tajhil tadi, maka istawa ditetapkan istawa, dikekalkan istawa, tak boleh ubah jadi mustawin. Tak boleh juga dikata al-istiwa masdarnya. Itsbatul istiwa lillah, tak boleh. Walaupun tidak dia terjemahkan, dia ganti istawa menjadi istiwa, tidak boleh. Ya, dengan mustawin. Dan seterusnya, al-far'us salis, rukun yang ketiga, la yajuzu jam'il alfadhil mutasyabihah. Lafaz-lafaz yang dikata mutasyabih, sebab dia menunjukkan sifat-sifat yang diingkari, dinafikan atau diragukan oleh kalangan ini, disebut mutasyabih, ini tidak boleh dihimpun. Nah, ya. Jadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tidak boleh dihimpun dengan bal yadahu mabsutatan, kemudian dihimpun. Sementara kalau kita lihat Sahih Bukhari, itu boleh menghimpun ayat-ayat itu dalam bab-bab kitab tauhid, dihimpun jadi satu keserangkaian. Bahkan diberi dalil dengan hadis. Tapi karena tafwid, maka tidak boleh, dia dikekalkan pada posisinya di dalam ayat itu. Ya, tidak digabung dengan ayat yang lain. Jadi ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tidak digabung dengan Amman ya ayat-ayat yang lain menunjukkan Allah di atas langit atau di atas alam. Sementara para ulama ahli akidah biasa justru dikumpulkan. Yang terakhir, yang keempat, kama la yajuzul jam'u baina mutafarriqihi, ya. Fakadzalika la yajuzul farqu baina mujtama'ihi. Tidak boleh diambil dari konteksnya. Konteks ujaran ayat itu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, kata Ar-Razi, firman Allah ini la yadullu ala jawazi ayyuqal innahu ta'ala fawq. Padahal ada kata-kata apa?
fauqa ibadi. Jadi harus al-qahiru fauqa ibadi. Padahal banyak dalil lain menyebutkan Allah wallahu fauqa dzalik. Ya, di hadis dan yang lain. Benar, para ulama itu satu persatunya tidak masuk, sehingga boleh jadi ada salah. Tapi kita pun akan tahu kebenaran itu dari ulama lain yang biasanya lebih apa? Lebih otoritatif, lebih senior dan jelas. Kita tadi kalau sudah membaca Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Tirmidzi, Imam Malik, Imam Uyainah, ya, dan mereka semuanya sepakat pada satu isu. Maka kalau ada satu dua ulama walaupun besar kira berikutnya yang pandangannya bercanggah dengan mereka, tentu tidak muktabar lagi. Apalagi yang sudah dianggap ijma, apalagi dia memang dalilnya jelas dari Quran dan Sunnah. Maka kalau ada kesalahan dari satu dua ulama, katakanlah misalnya Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Muslim, ya, katakanlah misalnya Imam Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kita sudah ada ulama lain yang jauh lebih otoritatif, ya, yang argumennya jauh lebih canggih dan lebih detail, bahkan lebih kuat, ya, dan secara penerimaan di umat pun jauh lebih luas. Maka orang tidak bingung lagi mau milih apa. Ya, kalau seperti itu, ya, karena sudah sangat jelas. Lalu kalau ditanya soal keasy'ariyan, kalau yang dari saya baca dan pahami, Imam Nawawi memang boleh kita kata menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah. Ya, misalnya dalam buku, kalau tidak salah, Tahdhibul Asma' wal Lughat, ya, beliau menyebutkan Abul Hasan Asy'ari sebagai tokoh panutan. Ya, beliau kadang-kadang guna ungkapan min ashabinal asy'ariyah, tapi ashabina di situ maksudnya Syafi'iyah. Min Syafi'iyah al-Asy'ariyah. Ya, bukan menunjukkan beliau di situ menyatakan diri bagian dari Asy'ari. Tapi kalau kita baca buku-buku lain atau pernyataan lain yang lebih lengkap, memang menunjukkan afiliasi jelas Imam An-Nawawi terhadap Asy'ariyah. Nah, kemudian ada isu bagaimana dengan juz fil harfi was shaut yang muncul belakangan. Ini pertama perlu diperiksa ulang apakah itu betul-betul sabit kepada Imam Nawawi atau bukan. Yang kedua, kalau sabit, ya ini maknanya beliau rujuk dari pemahaman mengenai kalamullah dalam hal itu. Dan menjadi hampir serupa dengan banyak kalangan Hanabilah yang menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Ya kan? Mudah saja memahami bahwa dulunya tidak, kalau kitab itu sabit, kemudian berubah. Ya, kemudian berubah. Lalu, intisab kepada Asy'ariyah bukan selalu bermakna dia akan mentakwil atau mentafid sifat khobariyah. Sebab Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, Al-Baqillani, kemudian para murid-murid langsung beliau seperti Ibnu Mujahid, ya, seperti halnya Abul Hasan At-Tabari atau Al-Bahili, ya. Ini semua rata-rata adalah ahlul itsbat untuk sifat-sifat semisal wajah, dua tangan dan dua mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia berafiliasi ke Asy'ariyah, Asy'ariyah sudah menjadi 2 atau 3 kubu, ya, mengikut salah satu itu tidak mengeluarkan dari afiliasi. Ini. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita tidak temukan beliau menyatakan diri sebagai Asy'ari ataupun menyatakan sebagai bagian dari Asy'ariyah, ya. Tidak ada pengakuan walaupun beliau hidup di lingkungan yang penuh dengan Asy'ariyah. Beliau juga tinggal di Mesir, belajar menjadi salah satu tokoh di Al-Azhar, kemudian para muridnya juga para gurunya banyak yang dari kalangan Asy'ariyah, tapi kita tidak temukan pembelaan maupun pernyataan beliau sebagai bagian dari Asy'ariyah. Justru perkara yang menjadi khas mazhab Asy'ari, yaitu masalah kalamullah, mazhab Asy'ari ma'ruf menyatakan kalam Allah itu tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Ya, kita baca di Fathul Bari, justru Ibnu Hajar mendukung Hanabilah dan ahlul hadis, ya, yang menetapkan huruf dan suara, dan ini adalah perkara yang paling asasi selain masalah fi'il dan kasab dalam mazhab Asy'ariyah. Sehingga tidak bisa orang yang seperti itu, dia tidak menyatakan diri sebagai bagian dari mereka, kemudian berbeda dengan mereka dalam perkara yang paling khas bahwa dia adalah Asy'ari. Ya. Walaupun dalam isu tahwid dan ta'wil banyak yang sama mirip dengan yang terjadi pada Imam An-Nawawi tadi. Tapi kalau kita baca Fathul Bari ini ditulis sekitar 16 tahun. Tadi saya sampaikan juga di rekan-rekan pensyarah. Bagian-bagian akhir, khususnya syarah-syarah kitab Tauhid ini jauh lebih bagus daripada bagian-bagian awal. Nah, coba antum buktikan sendiri. Ya.
Di situ juga ada beberapa kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi seringkali Ibnu Hajar tidak menyebutkan namanya. Padahal orang yang membaca Ibnu Taimiyah tahu ini diambil dari Ibnu Taimiyah, termasuk ketika memetakan sikap-sikap orang terhadap nas-nas sifat, bahwa ada 6 pemetaan, salah satunya adalah yang golongan tahfidz itu. Nah, jadi para ulama ini kita sikapi dengan baik, karena mereka punya banyak kebaikan, apalagi semisal Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, ya, punya banyak keutamaan, punya banyak jasa, ya, dan punya banyak ilmu yang mereka sebarkan, maka semua ini bisa kita terima, pelajari dengan tanpa persoalan. Tapi kita perlu waspada kalau satu kandungan buku itu mengandung banyak persoalan. Nah, kita perlu membedakan. Apa cara paling mudah? Kalau santri atau pelajar, mahasiswa, bahkan juga kalangan mungkin sebagian ulama yang tidak terlalu mendalami, boleh jadi kurang bisa membedakan. Cara yang paling sederhana itu, ilmu atau penyampaian dari seorang ulama, itu kita dengar, kita baca atau kita terima, kita nisbatkan saja kepada alimnya. Jadi tidak langsung kita percaya sebagai sebuah kebenaran. Nah, untuk mempercayai sebagai sebuah kebenaran, kita kena bandingkan dengan ulama yang lain. Nah, kita baca sekian banyak ulama besar, semuanya sepakat, nah ini boleh kita percaya. Tapi kalau bermasalah tidak. Lalu kita lihat kepakarannya. Imam Nawawi di dalam kepakaran menceritakan mazhab Syafi'i luar biasa. Sehingga tanpa harus dibandingkan dengan yang lain, kita boleh ada standar, ya, default sikap bahwa ini dipercaya sampai terbukti keliru. Gitu. Imam Ibnu Hajar ketika bicara soal riwayat hadis, langsung kita percaya sampai terbukti keliru. Tapi dalam perkara-perkara yang mereka dikritik oleh ulama yang lain, apalagi mereka punya dua sikap, sikap awal kemudian rujuk kepada sikap yang akhir, nah ini kita terima, kita nisbatkan kepada beliau tanpa langsung kita percayai begitu saja sebelum dibandingkan dengan ulama lain yang lebih otoritatif dalam hal itu. Barangkali itu saja. Jadi istifadah itu biasa saja dan menjauhi kalangan yang dikhawatirkan itu juga satu sikap yang biasa saja, kadang diperlukan sesuai dengan kemaslahatan dan seterusnya. Nah, tapi secara realnya ini perlu tiap tempat, tiap lokasi, tiap kondisi, tiap zaman bisa berbeda-beda. Ya, zaman Imam Bukhari ulama melimpah. Kata beliau, saya belajar dengan 1080 ulama, semuanya mengatakan iman itu qaul dan amal, semua ahlu sunnah. Ya. Sehingga yang aneh dihindari. Kita masih punya banyak yang lain. Tapi kalau kita berada di kondisi yang sedikit, ya, sedikit, misalnya hidup di lingkungan yang penuh dengan Syiah, ya, tapi banyak di antara mereka yang ahli nahwu dan sorof, kita tidak temukan ahlu sunnah yang ahli nahwu dan sorof, udah belajar dengan dia. Tapi jangan semuanya langsung dipercaya, boleh jadi ada pula teori yang masuk. Contoh teori yang masuk ke nahwu itu disebutkan di Andalusia, ya katanya teori atau nazariyah amil itu bermasalah. Ya. Jadi daraba Zaidun Amron, ya. Daraba Zaidun Amron, yang menasabkan Amron ini siapa? Zaid, ya, sebagai fa'il atau yang lain? Kata dia enggak, yang menasabkannya Allah. Karena al-amil huwa Allah. Ya, kalau ada hada atau ada hada baitun. Baitun itu khobar marfu yang merofakkan mubtada, ataukah karena dia posisi khobar. Kemudian mubtadanya sendiri, misalnya ad-dinun nasihah, itu yang merofakkan al-ibtida, ataukah khobarnya? Jawabannya tadi, al-amil huwa Allah, yang merofakkan nasih Allah, sebab mengingkari adanya pengaruh atau taksir dari selain Allah. Ya. Makanan tidak mengenyangkan, api tidak membakar, panah tidak membunuh, maka mubtada pun tidak merofakkan khobar. Ini kan terus salah teori, tapi itu tidak banyak dan tidak punya pengaruh langsung konsekuensi yang serius terhadap susunan nahwunya itu sendiri. Ya, Allahu a'lam. Silakan.